Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Indah dalam seri belajar PHP. Nah, untuk kali ini saya akan membuat sebuah video yang digunakan untuk pengumpulan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web. Nah, untuk tugas akhir kali ini saya diberi tugas akhir pemrograman web, yaitu yang pertama buatlah query SQL untuk perancangan struktur data master seperti berikut ini. Nama database db underscore nama Anda. Kemudian untuk nama tabelnya adalah kota, kemudian ini fieldnya. Dan untuk nomor 2, buatlah aplikasi berbasis web dengan menu sebagai berikut. Yang pertama adalah home, halaman indeks berisi informasi data kota yang tersedia, menampilkan data record tabel. Kemudian untuk nomor 2, yaitu buat aplikasi berbasis web dengan menu sebagai berikut. Yang pertama adalah menu home, yang berisi halaman indeks berisi informasi data kota yang tersedia, menampilkan data record dari tabel dengan action edit dan delete. Kemudian action edit, action delete, action edit untuk mengubah data kota, kemudian action delete untuk menghapus data kota, dan entry halaman input data kota baru. Jadi entry ini sama aja halaman tambah data. Kemudian print untuk mencetak data dalam bentuk PDF, dan info cetak data kota dalam bentuk chart berdasarkan luas wilayah. Kemudian di sini saya sudah membuat database. Tadi perintahnya adalah database dibuat dengan namanya adalah db underscore nama Anda. Nama saya adalah Berlisa. Jadi database-nya bernama ini. Kemudian di dalam database ini saya disuruh buat tabel dengan nama kota. Nah, untuk field-fieldnya ini sesuai dengan soal yang sudah diberikan, yaitu ada ID kota, kemudian integernya adalah dengan panjang 4. Nah, dia dijadikan sebagai primary key dan atributnya unsigned. Kemudian ada nama kota varchar dengan panjang 15, nama pemimpin tipe datanya varchar, tanggal lahirnya tipe datanya date karena berupa tanggal nanti inputannya. Kemudian jumlah penduduk tipe datanya integer, kemudian luas wilayah itu tipe datanya float, dan jenis kota tipe datanya enum. Enum ini diisi jadi nanti user hanya dapat mengisi salah satu dari ini, yaitu interest istimewa, otonom, atau percontohan. Kemudian untuk keunggulan tipe datanya teks. Nanti kita masuk ke editornya. Di sini saya sudah membuat filenya. Saya simpan file program ini dalam folder tugas underscore besar. Nah, di dalam tugas underscore besar ini ada beberapa file. Untuk pertama, file penghubung.php ini untuk menghubungkan ke database dan juga untuk menjalankan file-file lainnya seperti file underscore data ini. Dalam file penghubung ini saya membuat sebuah function tambah underscore data dan nantinya akan digunakan dalam file tambah underscore data dan seterusnya. Koneksi ke database ini saya menggunakan function variable connect. Jadi ini usernya, kemudian ini untuk servernya, kemudian usernya. Untuk passwordnya ini kosong karena password defaultnya kosong, memang kosong. Kemudian ini untuk database-nya saya menggunakan database ini. Kemudian untuk membuat query-nya adalah seperti ini.
Selanjutnya untuk function tambah underscore data. Function tambah underscore data ini digunakan untuk menginput data baru ke database. Query seperti ini ya. Yang pertama kita mengambil data inputan yang nantinya diinputkan pada data boleh disimpan dalam variabel nama kota ini. Kemudian untuk query-nya untuk memasukkan ke database itu menggunakan query insert into kota Indonesia, itu insert memasukkan menambahkan into dari tabel kota ke tabel kota dengan values nama kota, nama painting, dan seterusnya. Kemudian ada function hapus underscore data. Function hapus underscore data ini harus sesuai dengan ID kota. Jadi selanjutnya kita menghapus apa itu nanti harus sesuai dengan ID kota. Nah untuk query-nya adalah delete from kota where ID kota sama dengan variabel ID kota. Jadi delete hapus dari tabel kota di mana ID kota sama dengan variabel ID kota. Kemudian ada function edit data. Function edit data ini digunakan untuk mengedit data. Misalnya kita ingin mengedit nama pemimpinya dari Berliana menjadi Lukman. Digunakan menggunakan function ini. Function ini nanti digunakan pada file edit underscore data ini. Nah, ini juga mengambil data. Nah, untuk mengupdate-nya atau mengeditnya kita gunakan query ini, yaitu update kota set nama kota sama dengan variabel nama kota dan seterusnya, di mana ID kotanya adalah berikut. Nah, selanjutnya kita ke halaman indeks. Halaman indeks ini sama dengan halaman home yang digunakan untuk menampilkan tabel dari daftar kota, data kota. Nah, file indeks ini juga dihubungkan dengan file .php dan file dalam indeks ini kita mengambil data dari tabel kota dalam database tadi, yaitu dengan cara select bintang from kota, yaitu artinya select mengambil bintang ini all atau semuanya from dari kota tabel kota, yaitu mengambil semua data dari tabel kota. Kemudian hasil pengambilan tadi disimpan dalam variabel kota. Selanjutnya ini untuk sintak sintak pagination, kemudian ini untuk jadi jumlah data per halamannya nanti akan saya isi dengan 3 data saja. Kemudian untuk jumlah datanya ini memang dari database yang telah saya post, punya jumlah halamannya, jumlah halaman diisi dengan jadi jumlah datanya misalkan ada 5 data, kemudian jumlah data per halamannya ini saya misalkan 10, maka jumlah halamannya ada 5 halaman. Setiap halaman diisi 10 data. Kemudian halaman aktif ini halaman yang sedang kita buka atau sedang kita tampilkan, sedang ditampilkan. Nah, kemudian awal data ini jumlah data per halaman dikali halaman aktif. Misalkan jumlah data per halamannya 3 halaman, itu 1 dikurangi jumlah data per halaman. Nah, untuk query-nya adalah code misalnya tentang kota dengan limit awal data, jumlah data per hasilnya nanti disimpan dalam variabel kota. Selanjutnya kita masuk ke sintak HTML-nya. Dalam sintak HTML ini saya bertitel daftar kota, kemudian
headernya saya beri nama juga daftar kota. Kemudian ini setelahnya ada 3 button. Yang button pertama itu untuk cetak PDF, kemudian untuk button kedua cetak chart, dan yang terakhir cetak tambah data. Kemudian selanjutnya ada sebuah tabel. Nah, tabel ini digunakan untuk menampilkan hasil data yang telah kita inputkan dalam database. Yang pertama ini ada nomor untuk tabel leadernya, kemudian untuk body-nya ini saya berisi row yang nantinya akan berisi data-data yang telah kita inputkan nanti. Nah, ini untuk definition saya taruh di bawah di ini untuk awal. Jika kita klik awal ini nanti akan ke halaman yang pertama sendiri, setelah halaman pertama. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat definition, teman-teman bisa melihat dalam video saya sebelumnya. Selanjutnya kita ke halaman tambah data. Halaman tambah data ini digunakan untuk kita menginputkan data baru dalam database. Sama dengan file index, file tambahan underscore data ini juga kita hubungkan dengan file penghubung.php. Kita lewati dulu ini. Nah, detailnya saya beri nama tambah data, kemudian untuk headernya juga sama, saya beri nama tambah data. Nah, di sini saya buat sebuah form. Form ini digunakan untuk menginputkan data baru ke database. Nah, untuk yang pertama, saya menggunakan file nama data. Kemudian untuk inputannya, ini inputan, kemudian label kedua nama pemimpin, label ketiga tanggal berdirinya, dengan inputan tanggal berdirinya adalah date, karena tipe data yang digunakan dalam database tadi adalah tipe data date. Kemudian jumlah penduduk, tipe datanya teks, teks. Kemudian untuk jenis kota, karena tipe data yang digunakan dalam database tadi adalah enum, maka di sini tipe data yang digunakan adalah select. Dengan option yang pertama kita pilih jenis kota ini, kemudian option yang kedua istimewa, tipe utama, dan contohan. Nah, untuk keunggulan tipe datanya teks, dan yang terakhir adalah sebuah button. Button ini digunakan untuk kita ketika klik maka akan muncul sebuah alat. Nah, tipe datanya tipenya adalah submit, namanya adalah tambah. Nah, ketika kita klik tambah ini, dia akan muncul dua kemungkinan alert. Alert yang pertama, jika datanya berhasil ditambahkan, maka akan muncul alert data berhasil ditambahkan. Namun jika datanya gagal, maka akan muncul alert data gagal ditambahkan. Selanjutnya kita ke halaman edit data. Halaman edit data ini sama saja dengan halaman tambah underscore data, hanya penambahannya di sini. Jadi kita mengambil data dulu dari database dengan ID kota adalah dengan kita mengambil terlebih dahulu ID kotanya, kemudian hasil pengambilan disimpan dalam variabel ID kota. Nah, kemudian data yang kita ambilkan sesuai ID kota. Jadi select bintang from kota where ID kota sama dengan variabel ID kota. Jadi ambil semua data dari tabel kota di mana ID kotanya adalah sekian. Nah, hasil pengambilan data sesuai ID kota ini disimpan dalam variabel data. Kita buatkan dulu dalam file edit data ini. Saya beri titel edit data, kemudian headernya saya beri header juga edit data. Ini formnya sama seperti form dalam variabel tambah underscore data, hanya perbedaannya di inputannya ini. Jadi inputannya ini terdapat require file width
Jadi misalkan kita sudah menginputkan data nama kotanya adalah Kebumen. Dalam tambah data kita sudah menginputnya require nama nama kotanya adalah Kebumen. Maka di dalam ketika kita ingin mengeditnya, dalam filenya sudah tertera nama kota sebagai Kebumen. Nah, ketika kita ingin menggantinya, kita cukup menghapusnya, kemudian menulis ulang. Perbedaannya hanya di dalam itu. Kemudian di sini perbedaannya di buttonnya. Kalau tadi buttonnya adalah tambah, kemudian button ini adalah edit. Selanjutnya ketika kita klik edit juga sama seperti ketika kita klik tambah tadi. Jika berhasil maka data akan muncul data berhasil edit. Kemudian jika gagal akan muncul data gagal diedit. Selanjutnya kita pindah ke hapus data. Hapus data ini digunakan untuk menghapus data sesuai dengan ID kota. Jadi kita mengambil ID kota dari database, kemudian disimpan dalam ini sesuai dengan file pokemon.php tadi ya. Ini menghapus data kota di mana ID kotanya adalah sekian. Nah, jika berhasil, maka akan muncul data berhasil dihapus, dan jika gagal, akan muncul data gagal dihapus. Selanjutnya kita masuk ke file cetak underscore data. File cetak underscore data ini digunakan untuk mencetak data kota sebagai dalam bentuk PDF. Nah, yang pertama kita hubungkan dengan file penghubung.php terlebih dahulu untuk mengambil data. Kemudian kita beri nomor. Jadi nomor ini nanti digunakan untuk mengisi ini, row ini. Nah, variabel cetak ini digunakan untuk mengambil data semuanya dari tabel kota. Nah, untuk sintak HTML-nya saya beri titelnya cetak data kota dalam bentuk PDF. Kemudian untuk header-nya saya beri header data kota. Kemudian di dalam file cetak underscore data ini saya buat tabel berisi nanti data kota. Jadi nomornya ini berisi sesuai dengan ini. Yang pertama adalah nomor 1, kemudian untuk selanjutnya nomor plus plus plus. Nah, untuk nama kota diisi dengan row nama kota, kemudian untuk tanggal berdirinya diisi dengan ini. D ini untuk D kecil ini untuk angka, M besar untuk bulan untuk angka, dan Y adalah tahunnya. Kemudian kita gunakan str to type. Selanjutnya untuk mencetaknya kita gunakan ini, Windows Print. Jadi secara otomatis ketika kita masuk ke halaman file cetakan secara otomatis akan tercetak. Kemudian kita pindah ke halaman cetak chart. Sama dengan cetak underscore data, kita hubungkan dengan file pengumpulan.php. Kemudian yang digunakan dalam ini adalah dua variabel ini. Jadi yang pertama kita mengambil data nama kota dari tabel kota, di mana ID kotanya adalah sekian. Ini mengambil dari database, kemudian hasil pengambilnya disimpan dalam variabel nama kota. Untuk luas wilayah juga sama seperti ini. Kemudian untuk file chart cetak underscore chat ini saya beri judul detailnya cetak data kota dalam bentuk chart. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload chart.js ini. Nah, untuk teman-teman yang belum mendownloadnya, teman-teman bisa mendownloadnya seperti ini.
Nah, untuk mendownload chart.js-nya kita buka ini, kemudian kita copy atau slash alt, copy semuanya untuk teman-teman, kita pencet tombol kontrol, kemudian huruf A, kemudian kita klik copy, klik kanan, salin, kemudian kita buat file baru, klik kanan, paste. Nah, di sini nanti kita simpan dengan nama chart.js. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Ini jadi saya menguploadnya. Nah, untuk pemanggilannya kita gunakan script strc search chart.js. Nah, untuk selanjutnya, untuk singkat penggunaan adalah ini, kita gunakan canvas dengan ID-nya mychart, kemudian secara otomatis akan langsung tercetak. Kemudian kita buat sebuah variabel dengan nama ctx dengan dokumen get element by id, dari id-nya tadi mychart, kemudian variabel kita buat variabel baru dengan nama mychart sama dengan new chart. Dan ctx ini variabel ctx dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah file style.css. Ini adalah CSS sederhana yang saya buat untuk video kali ini, web kali ini. Sekarang kita masuk ke halamannya. Nah, di sini saya sudah menginputkan sebuah data. Nah, jika teman-teman ingin menginputkannya, kita klik tambah data, kemudian kita isi misalkan di sini Jakarta, nama pemimpinnya Berliana misalkan, kemudian tanggal berdirinya misalkan ini pemisalan ya, tanggal 12 ini, jumlah penduduknya adalah sekian, kemudian luas wilayahnya ada 1,9,12 misalkan. Kemudian ininya otonom, keunggulannya adalah kota besar ibu kota. Ketika kita klik tambah, muncul layar bahwa data bisa ditambahkan. Nah, ini sudah masuk ya 6 kota yang terbaru. Kemudian kita buka ini, misalkan kita ingin mengedit nih dokumen, misalkan kita ingin mengeditnya, kita ganti menjadi otonom, kemudian luas wilayahnya kita ganti menjadi 1081,11. Kita klik edit, data berhasil diedit. Kemudian untuk ini, setiap halaman saya buat 3 data saja. Kemudian misalkan kita ingin menghapus data dengan nama kota Semarang, ketika kita klik ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika kita klik OK, maka data akan secara
cara permanen terhapus dari database. Data berhasil dihapus. Kita cek, kita refresh. Nah, data dengan nama Kota Semarang telah terhapus secara permanen dari database. Selanjutnya kita misalkan ingin mencetak data PDF secara otomatis tercetak. Misal nih, kita bisa ganti di potret ataupun landscape. Ketika kita ingin mencetaknya, kita cukup klik cetak ini. Namun saya tidak ingin mencetaknya, kita kembali ke halaman sebelumnya dan kita cetak chartnya. Kita lihat bagaimana diagramnya. Ini juga secara otomatis bisa tercetak, tapi saya tidak mencetaknya. Nah, di sini ada kepoin dengan luas wilayahnya sebesar 1081,11, Kuling Magelang wilayahnya hanya 16 km, 16,06 km persegi. Kemudian ada Kulon Progo, Bandung, dan Jakarta. Nah, sekian video pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung terus channel saya dalam seri belajar pemrograman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.